Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sungguh beruntung orang yang dititipi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya titipan nikmat itu adalah sarana dari Allah untuk kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka kita hidup di dunia ini terus meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah di setiap hari yang agung, yaitu ibunya hari-hari Jumat. Maka Rasulullah pasti berpesan lewat mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena sesungguhnya memang kita disuruh untuk terus-terusan meningkatkan ketakwaan kita. Maka sekali lagi, setiap nikmat apapun bentuknya, sekecil apapun, adalah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah benar bahwa Allah mengukur tingkat kebaikan seseorang dari ketakwaannya. Sungguh tidak adil Allah jikalau ternyata mengukur kebaikan dari kekayaannya. Tidak semua orang kaya. Jikalau dari kepintarannya, tidak semua orang pintar. Maka apapun yang menjadi nikmat dari Allah untuk kita adalah bekal agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya umumkan di grup, insya Allah malam hari ini saya menyampaikan tentang pengantar kitab judulnya Tamasya ke Negeri Akhirat. Adapun keterangan judulnya adalah panduan lengkap memahami dan menyiapkan kematian. Kematian yang disiapkan Mas Wawan. Kita sedang mau menyiapkan kematian. Kita tidak tahu kapan datangnya, tapi pastilah itu adalah hak. Pasti itu datang kepada kita. Tidak mungkin tidak. Tidak bisa ditolak. Tidak maju sesaat, tidak mundur sesaat. Tidak tua, tidak muda. Maka pastikan kita punya panduan yang lengkap memahami dan menyiapkan kematian. Dikatakan di dalam kitab ini banyak hal supaya kita punya peta. Kita setelah mati itu akan bagaimana? Dan ini adalah bagian dari rukun iman kita. Ketika Rasulullah ditanya, akhbirni anil iman, di dalam hadis Jibril, ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, al-iman, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Di sini disebutkan ada 6 tentang rukun iman. Antu'mina billahi, iman kepada Allah. Kemudian antu'mina billahi wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Kemudian wal yaumil akhir, yang akan kita pelajari ini. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Sebagian ulama menerangkan mengapa kalimat kata kerja antu'mina billahi, kita beriman kepada Allah, dan keempat yang lain itu di dalam satu kalimat kerja, satu kata kerja. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tapi untuk wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW. Di samping percaya kepada yang 5 tadi, juga mengimani tentang tentang qada dan qadar. Karena ternyata kesalahan manusia di situ pertama. Maka ada istilah qadariyah dan jabariyah.
yaitu sebuah firqah yang satunya mengatakan kita tuh nggak punya kehendak apa-apa, kita tuh bak pion yang tidak punya kehendak apapun, pokoknya ya maju mundur, semuanya total di dalam kehendak Allah. Kita nggak punya kehendak apa-apa. Sementara yang satunya berkebalikan, bahwa Allah nggak punya peran apa-apa, seluruhnya kita yang tentukan. Allah nggak tahu kita akan berbuat apa. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu ada di antara tengah-tengah itu. Dan kesalahan orang Islam kali pertama di bagian itu. Maka dikatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Dan kita mengimani tentang qadar dan qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, adapun sub pembahasan kita adalah di rukun iman yang kelima, yaitu tentang hari akhir. Nah, untuk memahami ini perlu dipahami bahwa kalaulah sekarang sebagian kita kan di zaman sekarang semuanya pakai logika, dihitung pakai ukuran, pakai takaran, makanya bagaimana kita mengukur bahwa apa yang akan kita bahas itu benar adanya. Satu, sumbernya memang dari Allah dan Rasulnya, jelas. Kita yakin betul, kita sudah bersyahadat akan hal itu. Berarti semua yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Yang kedua, bahwa kabar dari Allah dan Rasulnya yang sudah lewat terbukti benar. Sekali lagi, apa yang sudah lewat semenjak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini yang tertulis dan dikabarkan oleh Rasulullah, semuanya benar 100%, tidak ada yang keliru satupun. Maka pastilah insya Allah yang ke depan yang belum kita alami pun benar. Artinya, kalau dikabarkan akan ada kematian, akan ada kebangkitan setelah kematian, juga insya Allah pasti benar. Karena secara hukum matematik, kita tahu kalau yang sudah lewat pasti benar, maka yang akan datang pun insya Allah pasti benar. Ini harus menjadi mindset kita. Jangan sampai ada pemikiran bahwa wong kowe yo urung rono kok iso-isone mengklaim arep ono kebangkitan. Memang kowe wis tau rono. Kalimatnya siapa itu? Kalimatnya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang kita dibingungkan oleh statement-statementnya, sesungguhnya bagi yang berilmu itu nggak ada artinya apa-apa. Monggo Mas. Kemudian kitab ini ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Mishri. Saya tidak akan jelaskan beliau secara panjang lebar, jadi bisa cari referensi sendiri. Kemudian ini penerbitnya Pustaka Al-Kautsar. Di awal kitab ada keterangan dustur ilahi. Ini maksudnya hal yang penting yang perlu jenengan camkan di awal. Sudah saya sampaikan ketika Jumatan di sini dan beberapa kali di pertemuan kita, yaitu Quran surah Al-A'la ayat ke-14 sampai ke-19. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, yaitu dengan beriman kepada Allah. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia ingat dengan Robnya, dengan Tuhannya, lalu dia sholat. Jadi tanda bahwa kita ingat Allah, ya sholat. Maka sering saya katakan, kita sedang belajar fikih sholat di Miftahul. Sholat yang diwajibkan atas kita, iya betul, hanya 5 sholat fardu. Tapi sesungguhnya sholat itu sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja, di waktu-waktu yang kita dibolehkan, di luar waktu yang terlarang, yaitu ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai syuruk. Maka selebihnya kalau kita berkehendak untuk sholat, sholatlah. Ini masuk dalam kategori sholat sunat, yaitu sholat mutlak. Kapanpun kita tidak nyaman hati, tidak tentram hati, ya sudah ambil air wudhu, kita sholat. Demikian orang-orang soleh menjalani kehidupannya sehari-hari. Maka dikatakan sungguh beruntung orang yang beriman, yang menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang-orang yang selalu ingat Allah dan kemudian dia sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi ini yang disebut tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Ini termasuk untuk siapa saja sesungguhnya. Karena alasan kesibukan, karena alasan berbagai macam hal yang seolah-olah mengharuskan kita harus memilih dunia, harus menikmati dunianya. Kita dipaksa oleh keadaan harus memikirkan dunia terus. Bal tu'thirunal hayatad dunya
Padahal Allah sebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Allah sendiri yang berfirman bahwa sesungguhnya yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita mau hitung-hitungan, ada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, masa iya kita mau pilih yang tidak lebih baik dan fana, hancur? Maka kita akan menjadi orang yang cerdas ketika pilihannya betul. Maka nanti kita akan bahas betapa kita akan diaduk-aduk rasanya gitu, di dalam kitab ini tuh. Betul-betul kita merasakan betul sebuah penyajian kitab yang luar biasa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula. Yang demikian itu benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Contohnya adalah di Suhuf Ibrahim dan Musa. Artinya dari dulu itu ajaran ini sama sebenarnya. Makanya kita pernah pelajari bahwa Nabi Muhammad SAW itu disuruh mengikuti milahnya Ibrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi ajaran ini sesungguhnya adalah dari dulu sama, dari masa ke masa sama. Maka dakwahnya para nabi itu sesungguhnya sama, yaitu tauhid yang sedang kita pelajari ini. Tauhid, nggak ada yang lain. Kemudian dikatakan di sini, orang yang cerdas, aqyasu, orang yang cerdas, siapa saja yang mensucikan dirinya dan bekerja untuk hari setelah kematian. Atau dalam riwayat lain dikatakan ketika Rasul ditanya, riwayat Imam Ahmad, siapa yang aqyas ya Rasulullah di antara umatmu? Adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itu dikatakan cerdas. Jadi sungguhnya kita mempelajari kitab ini sedang berusaha menjadi orang yang cerdas, Pak Supri. Sedang menapaki kita untuk menjadi cerdas. Kemudian ini saya insya Allah membaca kitab ini tidak akan banyak tambahan kalimat, karena ini kitabnya secara tulisan saja sudah detail dan sangat bagus. Jadi dengan baca sendiri pun sebenarnya sudah sangat menginspirasi. Karena ini ayat-ayat yang disampaikan itu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, nggak butuh penafsiran macam-macam maksudnya. Makanya penafsiran standar pun cukup. Itu. Makanya Masya Allah, kitab yang sangat komprehensif untuk dipelajari. Tapi tentu saja berbeda. Taliki seperti ini dibacakan itu beda, Mas Wawan. Jangan baca sendiri ngantuk. Jadi ketika dibacakan itu kondisinya berbeda. Ya. Karena ruh yang membaca juga beda, Mas. Gitu. Sama-sama baca Yasin, saya yakin jangan beda bahasanya. Kenapa? Beda. Gitu. Abdul, rangkam dulu sana. Makmumnya yang imam baca Yasin, tapi saya malah merasa nggak nyaman gitu. Pengennya dipanjangin lagi. Alhamdulillah. Sampai selesai. Nggih, Masya Allah. Itu nggih. Jadi memang dibacakan itu kadang-kadang penting. Bahkan Rasulullah pun kadang-kadang minta dibacakan oleh seorang sahabatnya. Sampai sahabat mengatakan, saya membacakan ayat yang turun kepadamu ya Rasulullah. Iya, Rasulullah, Masya Allah. Makanya beruntung sekali ini sahabat yang satu ini, Masya Allah. Tadi saya juga agak sedikit terenyuh. Amar itu tadi sempat mampir ke rumah sebentar. Saya itu disuruh ini ya, ikut layat ke donaturnya Hamalatul Quran, barusan meninggal Pak Sabto rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Beliau orang yang menjadi donatur tetapnya Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Kemudian salah seorang dokter namanya Dr. Ito, lulusan Madinah, ngajak santri 10 orang untuk membacakan Al-Quran masing-masing 3 juz. Masing-masing 3 juz, berarti plus minus sekitar 6 jam selesai. Iya 6 jam. Sekitar enggak nyampe 6 jam. Amar bersama 10 temannya. Kemudian ditanya oleh dokter itu, siapa yang suaranya bagus di antara kalian? Semuanya nunjuk.
Ammar yang dapat. Ammar suruh baca pertama karena pakai ini kan. Baca 3 juz. Yang namanya penghafal baca ya nggak baca Quran kan. Udah hafal semua, enak banget itu. Masya Allah. Nah ini seperti itu nih, seperti itu. Bayangkan kalau itu anak-anak jenengan sendiri yang hafal, kan luar biasa. Setiap hari dibacain Al-Quran. Mengirim pahala amal soleh itu boleh. Kalau bacaannya apakah sampai tadi kan di soal. Tapi bahwa kita beramal soleh supaya orang tua kita mendapatkan pahala atas amal soleh kita itu bisa. Kemudian di sini dibacakan tentang muqaddimah. Ini totalnya ada 959 halaman. Tapi ini kalau dibaca cepat sebenarnya. Dan setiap kalimatnya jangan perhatikan menakjubkan. Saya bacakan dari muqaddimah ini. Nanti sampai mudah-mudahan sampai ke tentang definisi yaumil akhir. Pertama, ini saya bacakan tekstual ini. Ini saya kasih keterangan sedikit. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, meminta pertolongan dan ampunannya. Jadi dengan perhatikan ini, kalimat-kalimat ulama itu menakjubkan nih. Setiap kalimatnya itu mengandung pengertian-pengertian yang dalam. Walaupun ini sering diucapkan pada umumnya orang, ceramah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Kita sudah pernah belajar kalimat Rabb. Maka kalau jangan dengar ceramah orang mengucapkan segala puji bagi Allah, kita itu yang punya ilmu itu ke belakang banyak banget yang dipikir. Masya Allah. Ini kalau ucapannya ucapan sadar, dia harus menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tapi kalau ucapannya hanya karena tekstual pidato ya enggak ada artinya apa-apa gitu. Kita memujinya karena yang memiliki pujian Allah, maka kita memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Meminta pertolongan dan ampunan hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, ulama itu kalau mau nulis tuh begini nih. Takut sama Allah itu. Enggak asal aja gitu kan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kita. Pertama yang diajukan kepada Allah, ya Allah saya berlindung kepada Allah pada kejahatan jiwa ini. Inna nafsa la amaratun bisu, surah Yusuf. Sesungguhnya di dalam diri kita sendiri ada nafsu yang amaratun bisu, mengajaknya kepada yang su. Su itu keburukan-keburukan. Jadi di dalam diri kita sendiri, terlepas ada setan atau tidak, kita tuh punya potensi untuk hal yang pokoknya nggak bermanfaat, yang nggak bagus. Inna nafsa la amaratun bisu. Allah udah sebutkan itu jangan sangat jelas. Makanya dikatakan, aku berlindung kepada Allah ya Allah dari jiwa ini yang buruk. Jadi jangan orang yang banyak belajar itu nggak langsung nunjuk orang lain. Oh ya DWP saya banget itu, ya kan? Ini baru mau mulai bicara udah mengukur diri sendiri. Istri saya sering bilang, aku punya para kowe suwi banget. Kowe ini dua soal kok sing disalahke awakmu dhewe wae. Ora tahu kok nyalahke wong liya, mbok sekali-kali nyalahke wong liya. Sampai jengkel dia itu. Nah sekarang bagi orang yang belajar tuh nggak punya daya untuk segera menyalahkan orang lain di dalam sebuah situasi, nggak bisa. Bener loh, demi Allah nggak akan bisa, susah. Apa yang salah dengan saya ya? Apa yang keliru dengan saya ya? Kayak gitu. Makanya kadang-kadang butuh pendamping yang agak-agak keras sedikit. Gitu. Orang yang belajar itu kadang-kadang butuh pendamping orang yang agak keras sedikit supaya lembutnya yono badage sithik. Kemudian dan kejelekan perbuatan kita tadi. Amaratun bisu kadang-kadang lahir dalam bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, kalimat-kalimat, perbuatan, terlanjur tuh perbuatan kita jelek. Jadi kan tahu kan akibat perbuatan jelek itu apa? Akibat maksiat itu apa? 8 kemarin kita pelajari. Akibat dosa kita apa? Kita akan punya efek panjang banget tuh. Makanya di sini katakan saya berlindung dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Wis bajut berbuat elek, ya Allah saya mohon kepada Engkau agar tidak berdampak. Ini loh, para ulama itu begini loh kalimatnya Mas Wawan. Dahsyatnya luar biasa itu kalimatnya. Siapa saja yang diberi Allah petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Demikian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka siapapun yang menyesatkan nggak bisa. Ya. Dan siapa saja yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Sebaliknya. Kalau ada yang disesatkan oleh Allah, mau kaya manapun, mau dai manapun dihadapkan kepada dia, tetap saja sesat. Maka kita sungguh beruntung.
orang-orang yang benar-benar berusaha untuk menyucikan dirinya. Ini namanya khutbatul hajjah, yaitu ucapan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Namanya apa? Khutbatul hajjah. Dan ini memang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimatnya menakjubkan. Makanya kita kalau membuka acara dan sebagainya, gunakan innal hamdalillah atau alhamdulillahi haqqo hamdi. Jadi semisal itu. Dan ini yang benar kita baik, itu artinya. Jadi dengan ke depan kalau sudah dengar orang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sudah tahu apa itu artinya. Sehingga kita ngerasa banget baru mulai sudah nyet. Ada yang tahu kan begitu. Wah, ini yang ceramah, masya Allah. Urung isi ceramahnya biasanya. Itunya doa aja udah bikin kita subhanallah, masya Allah. Kemudian saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sambungnya begitu Pak, khutbatul hajjah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya. Memang demikian. Kita kalau bahas bagian ini khutbatul hajjah, ini dahsyatnya luar biasa nih sebenarnya. Apa yang bakal kita dapat ketika kita mulai majelis dengan seperti itu, luar biasa, luar biasa. Kemudian dibacakan Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang sudah ngaji sama saya, ini ayat semua ini diawali harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Ini betul-betul manfaatnya buat diri kita sendiri banyak banget. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita mati kecuali kita sebagai seorang muslim, yaitu kita mempunyai la ilaha illallah dengan rukun dan syaratnya. Kita sudah pernah belajar rukunnya 2, syaratnya 7. Nah, ini dibuka-buka lagi. Kemudian dibacakan Quran surah An-Nisa ayat 1. Ini paketnya begitu memang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Quran surah An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Adam, kemudian diciptakan Hawa, diambil dari bagian tulang rusuknya Adam alaihissalam. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, kamu saling menolong satu sama lain, kalian saling bersilaturahmi satu sama lain. Jadi kita memang seperti ini. Tiap-tiap kita itu diberi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagaimana saya sampaikan, ketika kita melakukan sebuah pilihan hidup, memang harus all out, harus total, agar kita bernilai akhirat. Sekarang istri saya untuk menolak orang datang belajar tas ini nggak mampu, Mas Denny. Adanya dipikirkan 3 ibuku jambiro yo, begitu. Sampai hari ini insya Allah masih gratis. Makanya saya berusaha mencarikan donatur untuk kegiatan itu insya Allah. Waktunya habis masalahnya, waktunya habis. Kembali datang lagi 2 orang, Bu kita masih bisa ikut enggak? Masa kita akan katakan nggak bisa? Nggak mungkin. Adanya cuma mengatur waktu lebih banyak lagi. Karena kenyataannya memang di sini yang dengan namanya kita saling meminta, saling menolong, saling bersilaturahmi.
Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian dibacakan Quran surah Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kan sering dengar seperti ini di Jumatan toh. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab 70-71. Kalau kita keluar kata-kata, pastikan kalimatnya kalimat yang benar. Ini Allah sendiri yang perintahkan. Wa qulu qawlan sadida. Jadi jangan sampai kita keperucut kata-kata nggak benar. Ini pertanggungjawabannya di sisi Allah berat banget itu. Jangan kok di sisi Allah sekarang. Di dunia aja sekarang kita dihakimi di internet. Kita kalimat salah sedikit aja dihakiminya nggak karu-karuan. Video-video sependek saya itu yang diupload, yang menghakimi banyak banget. Ini ustadz apaan? Ini ustadz gila. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ngajari duduk itu. Duduk tawaruk begini kan. Loh, ini guru apa ini? Tawaruk udah betul kayak gitu kok disalah-salahkan. Maksudnya dia nggak melihat ini. Ya nggak boleh, haram kan begini. Duduk tawaruk kok dengan duduk tawaruk atau duduk yang lain begini kan nggak boleh, karena tasabuh kepada orang-orang Yahudi. Nah ini dikatakan, ini guru apa ini? Guru gendeng ini. Saya baru dengar katanya. Begitu ini. Di dunia saja kita dihakimi, apalagi di akhirat. Wa qulu qawlan sadida. Itu kita sudah berusaha betul itu. Sudah bicara dalilnya sudah lengkap sebenarnya. Tapi nggak semua orang juga kita layani dalilnya kan. Tanya dalilnya mana, aku terangin satu-satu ya nggak akan selesai sebisa kita. Kemudian niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ini sudah janji Allah ini. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-70-71. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia dapat kemenangan yang besar. Nah, kita yang kita cari itu kemenangannya dari mana? Ini jelas dari Allah langsung. Kemudian, segenap puji bagi Allah. Ini jangan biasakan memuji-muji Allah. Zat yang dengan kematian mematahkan leher para penguasa durjana. Bayangin ini kalimatnya, Masya Allah. Zat yang dengan kematian mematahkan leher penguasa durjana. Namrud habis, Fir'aun habis. Penguasa-penguasa yang dahsyat itu yang tercatat dalam sejarah dahsyatnya kayak apa? Tetap dengan kematian patah lehernya, mati. Bayangin. Makanya kemarin kita bicarakan di antara yang menghancurkan orang-orang terdahulu adalah ujub dan ingin dijadikan pemimpin, subhanallah. Hanya orang yang tahu tuh nggak mau ya, nawar-nawar diri jadi pemimpin nggak bakal mau. Kayak gini ancamannya mengerikan kan. Adapun dijadikan pemimpin ditunjuk sebagaimana para sahabat berkumpul untuk menuju. Salah satunya yaitu seharusnya begitu. Ini tidak sedang menghukumi demokrasi ya. Sekarang demokrasi lagi berjalan ya sudah. Kita menghormati. Tapi kalau kita bicara dalil seperti ini. Dan di setiap zaman Allah janjikan akan ada orang yang selalu menegakkan seperti ini, Mas Wawan. Allah janji. Di tengah-tengah riuh-riuhnya dunia ini akan selalu ada orang-orang yang menegakkan tauhid, yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Yang murni hanya kepada Allah saja. Orang-orang yang dakwah seperti itu apa sih yang dicari kalau bukan ridho Allah? Enggak ada. Enggak ada. Saya mengorbankan kehidupan dunia saya sekarang untuk kegiatan seperti ini. Dalam tanda kutip saya rela hidup miskin sekarang. Lebih memilih keadaan seperti ini. Kalau bicara tentang emosi, nggak mau saya begini. Bicara emosi dunia, ketemu teman-teman dipermalukan. Meskipun mereka nggak mengatakan, tapi malu sendiri. Datang teman-teman ke rumah, kok mesak kayak banget atau kayak gitu. Oh, kayak gini banget tuh. Ini bisa oleh pinter kok yang ini tadi ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, muridmu piro? Kadang-kadang subhanallah. Ya, demikian kita cerita dengan orang yang frekuensinya berbeda. Orang yang masih urusannya dunia itu yang melihat saya kasihan banget.
Semoga Allah kirimkan kemudahan-kemudahan. Kemudian meretakkan punggung para Kisra, kalimatnya. Dengan kematian Allah meretakkan punggung para Kisra, dimakan cacing, nggak ada apa-apanya. Mengandaskan angan-angan para kaisar angan-angannya 1000 tahun, bikin untuk program 100 tahun 200 tahun, mati Mas Mawan. Mereka yang hatinya enggan mengingat kematian, sehingga ketika janji kebenaran, yaitu al-wa'ad bil haq, kematian maksudnya. Al-wa'ad bil haq itu adalah kematian itu sendiri, janji yang pasti datang, gak mungkin diingkari, yaitu kematian menghampiri mereka. Mereka pun ingin dikembalikan kehidupan semula, ingin menata kembali, nggak mau kayak gitu. Bayangin, untunglah kita sampai ilmu seperti ini, sehingga kita nggak sampai harus minta seperti itu. Begitu mati, ya Allah pengen balik. Meskipun kita pernah makan seperti itu, orang beriman pun akan mengatakan seperti itu. Kenapa saya dulu tahajudnya sedikit? Kenapa saya sedekahnya sedikit? Kenapa itu? Orang beriman pun begitu. Apalagi mereka. Mereka dipindahkan dari istana ke kuburan. Fakta, ya kan? Namrud istananya mewah megah, cuma dikubur saja. Dari terang benderang tempat tidur ke kegelapan liang lahat setiap kita. Kita sekarang mungkin bisa tidur nyaman pulang. Kadang-kadang kita nggak bersyukur bisa tidur di tempat tidur, kemudian bisa terang, lampu bisa nyala, nanti ini bisa nyalain. Ketahuilah akan ada masa di mana kita itu akan dimasukkan ke liang yang gelap gulita. Salat kita menjadi penerang insya Allah. Dari sendau, guro, dayang dan anak-anak, ke keganasan kutu dan cacing, dari kesenangan makan minum, ke kegelimangan kotoran dan tanah, dari keakraban sanak kerabat, ke kesunyian dan kesendirian, dan dari pembaringan yang nyaman ke peristirahatan yang mengerikan. Ini kematian. Kematian begini. Dan kita akan sampai pada posisi itu semuanya. Gak ada urusan tua atau muda. Lihatlah, apakah mereka yang telah tiada mendapat perlindungan dan keagungan dari kematian, dan dapat menjadikan selainnya sebagai tirai dan tameng. Lihatlah surah Maryam ayat 98. Lihatlah keterangan Allah dalam surah Maryam ayat 98. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Dengar nggak Mas? Orang yang dikubur. Jadi kan dengar nggak? Samar-samar saja yang di bagian dikubur itu. Mas Wawan, tolong. Nggak dengar kan? Ini surah Maryam 98 nih, jelas. Kata Allah, hal tuhissu minhum min ahadin? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau tasma'u lahum rikza, atau kamu dengar, nggak usah dengar keras, samar-samar saja. Mas Denny, aku saya lagi ngene iki lho ning kene. Pak Tri yang barusan dikubur saudaranya, Pak Tri, aku ning kene. Samar-samar aja. Ini dikatakan di sini. Adakah kalian seorang pun yang pernah mendengar itu? Yang udah dikubur itu? Enggak ada. Kalau ada itu bisik-bisik jin. Masing-masing kita itu akan sibuk. Jikalau baik sibuk dengan nikmat, jikalau buruk sibuk dengan siksa. Enggak sempet keluar Pak Supri. Oh, jadi mulih nonton jenengan, enggak ada seperti itu. Sampai ini, ya itu sama yang mana di Indonesia, nang Amerika bunyinya beda lagi itu. Di Indonesia bentuknya kuntilanak, di sana bentuknya orang pakai jas. Itu interpretasi masing-masing. Subhanallah. Quran surah Maryam ayat ke-19 memastikan bahwa sudah terputus, nggak ada lagi hubungan dengan kita, Mas Mawan. Maha suci zat yang menyendiri dengan sifat keperkasaan dan kepenguasaan, dan mendominasi kekuasaan dan keabadian. Dia tundukkan berbagai jenis ciptaan, dia tundukkan berbagai jenis ciptaan dengan kebinasaan. Subhanallah. Ini udah binasa, kita mau apa? Ditundukkan semuanya. Mau hebat kayak apa, binasa. Mau bangunan setinggi apapun, binasa. Sekarang kadang-kadang kita melihat orang, insya Allah kalau saya udah nggak lagi, insya Allah.
Melihat orang Lamborghini misalnya nggak ngaruh apa-apa itu, subhanallah, untuk apa seperti itu? Mobil mahal untuk apa, subhanallah? Itu berat banget tanggungannya itu. Gila, kita itu punya sandal jepit aja dipertanggungjawabkan gimana 14 miliar. Mas Awan, subhanallah. Kalau kita punya itu, punya ilmu, lah itu baru hebat itu. Punya uang 14 miliar, berapa bisa mengantarkan anak-anak ke pondok? Bayangin. Bayangin, itu harus dengan ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang telah tertulis atas diri mereka, kemudian menjadikan kematian sebagai pembebas bagi orang-orang yang bertakwa dan waktu mendapatkan hak bertemu Allah. Sebaliknya bagi orang-orang bertakwa, ketahuilah datangnya kematian adalah kebahagiaan. Kuburnya adalah taman di antara taman-taman surga. Setiap pagi dan sore kita dibukakan taman surga. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, kapan ditegakkan kiamat? Sementara orang-orang yang tersiksa, jangan kiamat dulu, jangan kiamat dulu. Makanya kita melihat seperti ini, baru di awal kayak gini aja kita udah, ya Allah. Nanti kita semakin belajar dalam itu, semakin nggak mau terlewat sedikit pun kecuali mengingat Allah, kecuali kita ingin berbuat baik dan beramal baik. Demi Allah, kalau dengan nanti makin ke dalam, nggak ada ruang dan waktu untuk mikir yang jelek aja udah nggak mau. Nggak mau. Tiba-tiba lagi mikir jelek, mati. Mas Awan gimana coba? Subhanallah. Dia jadikan kuburan sebagai penjara dan tahanan sempit bagi orang-orang yang lacur, yang lacut, orang yang buruk-buruk itu. Jadikan penjara yang sempit. Sampai datang hari penentuan dan pengadilan. Baginya pemberian nikmat dengan kenikmatan yang nyata. Dan baginya pembalasan dendam dengan pembalasan yang sengit. Mengerikan. Sudah diberi peringatan-peringatan orang di dunia, malah nantang-nantang. Kapan azab turun? LGBT katanya diangkat, mau turunkan, mau dibanting. Mana, begitu kan? Nantang-nantang, subhanallah. Zaman sekarang sudah ada. Apalagi kalian melihat Murtadin Saifuddin Ibrahim itu, kalimatnya subhanallah. Ada orang zaman kayak gitu sekarang ya. Ada orang kayak gitu tuh, subhanallah. Sampai anaknya itu siapa namanya itu? 2 anak yang tetap Islam itu. Telepon bapak, Pak, masih ada waktu Pak, masih ada waktu Pak, subhanallah. Baginya kesyukuran di langit dan bumi, baginya pujian di awal dan di akhir. Semoga Allah mencurahkan kesejahteraan atas Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki mukjizat nyata dan tanda-tanda terang atas keluarga dan para sahabatnya, juga mencurahkan kedamaian yang melimpah ruah. Ini kalau diartikan dalam bahasa Arabnya itu menakjubkan sekali, Mas. Ama ba'du. Ba'dunya tahu nggih? Artinya apa, Mas Awan? Ama ba'du, dan setelah itu. Patut bagi siapa saja yang menjadikan kematian adalah waktu ajalnya. Patut bagi siapa saja yang menjadikan kematian adalah waktu ajalnya. Berarti sudah selesai, ajalnya tiba. Tanah adalah pembaringannya, cacing adalah temannya, mungkar dan nakir adalah penunggunya, kuburan adalah kediamannya, perut bumi adalah tempat bersemayamnya. Hari kiamat adalah momentumnya, surga atau neraka adalah tempat muaranya. Untuk patut tidak berpikir kecuali tentang kematian. Dan dikatakan cerdas orang yang demikian. Kemudian tidak mengingat kecuali mengenainya. Ingatan kita hari-hari memang harus ingat kematian. Efektif sekali orang yang mengingat kematian. Tadi dengan sholat kalau ingat kematian nangis jenengan. Jenengan mungkin belum paham sepenuhnya artinya aja, saya yakin jenengan ngerasa. Setidaknya terasa apa yang saya rasakan. Karena saya baca dengan perasaan itu. Saya baca, ya Allah, begini ini. Berharapnya sebenarnya cabut waktu itu, Mas. Lagi begitu dicabut, nggak apa-apa itu, insya Allah. Karena kematian yang seperti itu yang kita ingin sebenarnya. Tidak bersiap-siap kecuali karenanya. Orang bersiap-siap dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang bagus, dengan ini, dengan itu. Saya nanti mau mantu, mau ini, mau itu, bersiap-siap. Ya enggak? Di sini dikatakan tidak bersiap-siap kecuali karenanya, karena kematian itu kita bersiap-siap. Masya Allah. Tidak membuat pengaturan kecuali berkaitan dengannya. Kita mengatur segala sesuatu kecuali memang karena terkait dengan kematian. Tidak memeriksa kecuali yang berkenaan dengannya. Kita mau bukan diperiksa ini itu supaya clear, nggak ada yang tertinggal. Kecuali karena urusan kematian. Tidak beranjak kecuali untuk menujunya. Kita beranjak setiap waktu
pasti suka tidak suka, dirancang atau tidak menuju kematian, iya enggak? Kita sekarang berkurang 1 jam umurnya, kita berkurang 2 jam, kita berkurang 1 minggu, pasti menujunya, pasti menujunya. Tidak beranjak kecuali untuk menujunya. Jadi kita beranjak kemanapun dalam rangka untuk menuju kepada kematian. Tidak peduli kecuali peduli tentangnya, tentang kematian. Tidak energik kecuali karenanya. Kita menjadi energik, menjadi efektif, menjadi sholatnya bagus, menjadi mau sedekah, mau nolong orang. Itu memang karenanya. Karena kita akan mati. Tidak menaati dan menunggu kecuali karena dia kematian. Masya Allah Pak Supri. Sudah pernah dengar seperti ini belum Pak Supri sebelumnya? Kayak karya sastra kan, menakjubkan. Makanya saya bilang, kitab ini tuh saya nggak perlu nambah banyak kalimat-kalimat. Karena memang secara bahasanya sudah sangat menakjubkan. Ini bahasa penulisnya, Masya Allah. Nanti di belakangnya semuanya menghubungkan dengan ayat dan hadis. Jadi kalimat dirangkai dalam ayat dan hadis, menakjubkan luar biasa. Benar sekali jika dia menghitung dirinya termasuk orang-orang yang mati dan menganggap bahwa dia termasuk penghuni kuburan, karena sesungguhnya setiap apa yang akan datang itu dekat, sedang apa yang jauh itu tidak pernah datang. Yang dekat apa? Kematian. Angan-angan ini kan jauh sekali, mbuh yo wora. Kematian pasti datang dan sangat dekat. Bagaimana enggak dekat, Mas? Saya besok mau pulang ke Cilacap. Tahukah saya akan selamat di jalan itu? Tidak. Bayangin, Mas. Ini saya cerita. Saya itu pulang ke Cilacap dengan beresiko ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi kenangan terakhir, mudah-mudahan bukan. 2 ban mobil saya itu sebenarnya nggak layak untuk pergi jauh. 2 ban kendaraan saya yang depan 2 itu nggak layak jalan sebenarnya itu. Tapi saya saking kangennya pengen ketemu orang tua. Agak-agak nekat, Mas, ini. Jadi saya besok berjalan dengan lambat. Kalau ketika saya punya kecukupan dana, kayak itu udah ganti dari dulu, Mas, itu. Jangan lihat ban depan mobil saya dengan 2 itu udah gundul itu. Mengerikan sebenarnya. Tapi keinginan bertemu orang tua mengalahkan semuanya. Semoga Allah jaga. Kemudian ditulis ada syair di sini. Kita lewati garis yang tertulis atas hidup kita. Di Lauh Mahfuz kita sudah ditulis. Setiap garis kehidupan kita pasti melaluinya. Makanya di sini dikatakan kita lewati garis yang tertulis atas hidup kita. Jadi udah digaris, Mas. Begini. Kita pasti lewat tuh ke sini. Nggak mungkin enggak. Dan yang ditentukan garis hidupnya tentu pasti melaluinya. Ya enggak? Jadi kan ditentukan nikah sama yang sekarang, Mas. Ya lewat otomatis. Kalau jenengan tertulis nanti ada nikahnya kedua ketiga, ya tetap lewat, Mas. Jangan khawatir gitu. Jatahnya jenengan bakal hilang. Kalau ketakdirnya sudah ditulis, ya sudah pasti lewat. Jenengan jangan sedih, Mas. Takdirnya jenengan memang sudah harus sementara begini. Rezeki-rezeki bagi kita tercerai berai nggak tahu di mana. Rezeki saya nggak tahu di mana, rezekinya Mas ini nggak tahu di mana, Pak Tri nggak tahu di mana. Tercerai berai kita nggak tahu di mana. Ketahuilah, di antara kita yang tidak mendatanginya, dia yang mendatangi kita. Rezeki yang sudah ditulis sama Allah itu, kalaulah pun kita tidak mendatangi dia, dia yang akan mendatangi kita, ditakdir oleh Allah. Entah bagaimana caranya. Makanya kita itu hidup, Masya Allah. Siapa yang ditetapkan ajalnya di suatu negeri, dia tidak akan mati di negeri yang selainnya. Kita mau ditentukan di Mekah misalnya, enggak mungkin dan meninggal di sini nabrak-nabrak pohon pernah mati, Mas. Kenapa? Setiap ketentuan takdir sudah ada jalannya. Kita melaluinya itu. Tapi jangan salah masalah Qadariyah Jabariyah. Oh kalau begitu saya cuma pion, saya mengikuti saja, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak punya kehendak. Bukan seperti itu maksudnya. Nanti di salah rinci rukun iman kita bahas. Biar nggak salah persepsi. Saya kasih barrier dulu. Ekspansi manusia yang silih berganti ini akan berhenti suatu hari. Akan berhenti suatu hari. Ya kan? Kita kan hanya ganti generasi-generasi aja. Jadi dengan berganti anak-anak, berganti cucu, nanti akan berhenti satu masa. Akan datang hari berakhirnya eksistensi manusia. Bahkan alam seluruhnya akan hancur. Bintang di malam hari akan redup, gelombang laut terhenti, tanaman kering, air sungai dan mata air pun surut. Akan datang masa itu, Mas.
Rasa-rasanya sudah dekat ini. Karena datangnya Nabi Muhammad SAW artinya tanda akhir zaman. Di tanda akhir zaman yang paling jelas adalah hadirnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itulah tanda akhir zaman. Nggak ada lagi zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi diutus Nabi. Inilah Nabi terakhir, Khatamul Anbiya. Tetapi kebinasaan ini bukanlah akhir segalanya. Justru merupakan satu fase di antara tahapan-tahapan yang dilalui manusia. Ini satu fase saja, kita nanti berakhir. Karena setelah itu dan alam akan datang suatu hari, kita semua dihidupkan lagi untuk dihisab atas perbuatan kita yang lalu. Nah, ini udah berlalu tuh. Makanya yang lalu bagi masa depan adalah kita sekarang. Yang lalu untuk 10 tahun yang ke depan adalah kita sekarang, Mas. Ini loh. Ini kalimat ini menakjubkan. Kalimat yang lalu, sebagian orang mengatakan yang lalu saja. Yang lalu buat 5 tahun ke depan, iya sekarang ini. Pak Supri. Inilah menakjubkan. Makanya kita harus beramal banyak. Keimanan terhadap penghidupan kembali dan keabadian sesudahnya merupakan hal penting bagi evaluasi perjalanan hidup manusia. Apa yang sudah lalu dievaluasi, kemudian kita menetapkan ke depan. Manusia dalam relung jiwanya terpatri rasa ingin kekal abadi. Ini kan begitu, ingin kekal abadi nggak, Mas? Rasa-rasanya kan saya enggak, sangat susahnya luar biasa. Kalau abadi gimana gitu. Tapi demikian banyakkan manusia. Karena itulah iblis menggoda Adam untuk memakan pohon haram dengan klaim bahwa memakannya akan memberi dia dan istrinya keabadian. Gitu. Yaitu setan berkata di dalam Quran surah Toha. Quran surah Toha ayat 120. Hai Adam, mainan boleh tapi suaranya jangan keras-keras. Ya. Setan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan, yaitu Syajaratul Al-Khuld dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Toha 120. Ini bukti nyata bahwa faktanya mbah kita juga dulu digoda dengan keabadian. Kemudian ingkar terhadap kebangkitan, al-ba'ats, dan pengumpulan atau an-nusyur berdampak terjadinya penderitaan pada jiwa manusia. Secara asal, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari penghancuran, hari pengumpulan, itu dia akan gelisah hidupnya. Semakin gelisah, ya gimana nggak gelisah sekarang? Hidup di dunia itu kan semuanya nggak ada sebenarnya kenikmatan yang sesungguhnya. Sampai sering saya katakan, bahkan mohon maaf, untuk berhubungan suami istri pun yang katanya nikmat itu tetap butuh tenaga, Mas. Kalau di dunia itu nikmat itu harus didahului dengan usaha. Sampai punya urusan begituan, Mas, ya enggak? Harus keringetan, harus repot, ya enggak, Mas? Ya, jangan terlalu tegang, Mas, itu. Sebagaimana akan terjadi pelencengan perjalanan manusia dalam kehidupan ini. Dikarenakan hubungan antara kehidupan kita ini dan kehidupan akhirat kita sangat erat. Ini bagi yang tahu kan sangat erat hubungannya, Mas. Karena kehidupan sekarang ibarat ladang dan pekarangan. Nah, ini kata kunci ini. Karena kehidupan sekarang ibarat ladang dan pekarangan, sedang kehidupan nanti ibarat panen dan menuai, maka keharusan bagi manusia untuk mengetahui masalah kehidupan akhirat yang dapat memacunya untuk membuat persiapan dan menjalani kehidupan dunia dengan cara yang akan memberinya kebaikan dan keutamaan di akhirat, yaitu panen yang maksimal. Dunia itu hina fana, tapi nyatanya dunia inilah tempat kita menuai di sana. Makanya kalau dikatakan, sebagian orang mengatakan dunia dengan akhirat itu penting mana, utama mana? Utama dunia. Maksudnya dari sisi, karena kalau di akhirat itu kita udah nggak bisa beramal, kita tuh nggak bisa apa-apa kalau sudah di sana itu. Kita tuh bisa apa-apa ya sekarang. Dari sisi itu maka dunia lebih penting dari akhirat. Maksudnya adalah karena disinilah kita bisa merangkai sebuah rencana panen yang besar. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi jangan salah pengertian. Oh, Ustaz ngajar udah bener kayak kembali. Dunia lebih penting dari akhirat. Dari sisi itu maksudnya. Dari sisi bahwa dunia tempat kita menanam. Namun karena masalah kehidupan akhirat adalah masalah ghaib yang tidak dapat ditembus oleh mereka yang memiliki akal tajam dan kolbu yang hidup, terlebih oleh mereka yang tidak sampai pada tingkat ini, maka Allah menggambarkan kepada mereka tentang rute perjalanan mereka setelah kehidupan ini dan akhir nasib mereka. Secara asal ada orang-orang yang memang diberi sudah gampang terniu.
Tanpa mengetahui peta secara detail pun sudah ternyuh. Tapi kebanyakan manusia tuh nggak ternyuan, nggak gampang menuju ke sana secara kolbu. Maka Allah gambarkan di dalam banyak keterangannya tentang peta perjalanannya akan seperti apa, supaya orang tahu jelas, berlaku umum, tidak ada lagi alasan untuk kita mengatakan tidak, karena kita diberitahu secara terbuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengkombinasikan pembicaraan tentang kehidupan akhirat dengan pembicaraan kehidupan ini secara tumpang tindih sehingga baik bagi perbaikan jiwa dan evaluasi. Ini nanti pembahasannya tersendiri. Mari kita bersama koeksis dengan hati dan roh kita menyelami perjalanan terhebat dalam wujud ini. Ini agak tinggi bahasanya ini. Ngopo maksudnya koeksis ini. Perjalanan ke negeri akhirat agar mengetahui setiap tahap dari tahapan-tahapan perjalanan tersebut dan agar kita dapat menambah bekal hakiki sehingga perjalanan tersebut merupakan perjalanan kebahagiaan, kenikmatan dan kelanggengan. Kemudian dibacakan salah satu asar dari seorang ini asar atau dari tabi'in kali. Kalau enggak ini dari tabi'in. Yang sering saya bacakan di beberapa pertemuan sebelumnya. Yaitu apa? Berbekallah dari dunia karena kau tidak tahu apabila malam gelap apakah engkau akan hidup sampai fajar. Ini sekarang malam sudah gelap datang. Kita nggak tahu apakah akan sampai fajar, maka berbekalah. Maksudnya berbekal dengan takwa. Pastikan malam ini kita bertakwa. Pastikan sebelum tidur kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Mengerikan, mengerikan mas. Kalau kita sampai meleng sedikit itu bahayanya. Mengerikan. Bayangin kita tidur terus mati. Berangkat tidurnya dalam kondisi nggak bertakwa. Subhan. Berakhir dengan kita sedang tidak memikirkan Allah, tidak zikrullah. Subhanallah. Betapa banyak pengantin yang dihias untuk pasangannya telah diambil nyawanya pada malam takdir. Paham maksudnya? Pengantin udah ditulis dalam mahfud ini mati ini pas tanggal ini atau suap dikawin ini saya mati, itu banyak banget begitu. Betapa banyak si kecil diharapkan panjang umur telah dimasukkan nyawanya dalam kegelapan kubur. Ya kan? Banyak tuh anak kecil meninggal. Ya kan? Diharapkan umurnya panjang ternyata masih kecil sudah meninggal. Betapa banyak yang sehat mati tanpa satu penyakit dan betapa banyak yang sakit masih hidup beberapa tahun ke depan. Iya kan? Wong nilii wong loro sing mati sing nilii banyak itu. Bahkan sering terjadi habis nilii di mana tahu-tahu pulang kecelakaan mati kabeh. Sering terjadi seperti itu, subhanallah. Sing ditilii isi urip. Sing loro isi urip. Jadi ini keterangan buat kita ini, peringatan. Dan betapa banyak yang sakit masih hidup beberapa masa. Betapa banyak anak muda melalui sore dan pagi dengan lalai, digambarkan lagi duduk-duduk santai, nongkrong-nongkrong di angkringan, kira-kira begitulah. Sedang kafannya telah dirajut tanpa dia sadari. Padahal kain kafannya sudah lagi dipersiapkan untuk dia. Kan Allah yang tahu itu. Jebul soko angkringan mati. Berarti kan kafannya sudah disiapin dari tadi sebenarnya kan. Betapa banyak yang tinggal di pagi hari dalam istana, di sore hari telah tinggal di dalam pusara. Maka ikhlaslah engkau dan senantiasa beramal kebaikan. Tahu maksudnya ini? Maka ikhlaslah engkau dan perbanyak amal. Famang kana yarjuliku arabi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maksudnya itu. Amal soleh syaratnya ikhlas dan harus sesuai dengan contoh dari Muhammad SAW. Maka moga mendapat pahala dan imbalan. Selalulah bertakwa kepada Allah karena merupakan pengaman dari ketakutan saat situasi pengumpulan. Dalam buku ini kalimat beliau, saya berusaha mengumpulkan hadis sahih yang dapat dijadikan sandaran dan terpercaya dari Nabi Muhammad SAW, seraya berdoa kepada Rabb Azza wa Jal, mudah-mudahan memberi manfaat kepada setiap orang yang ingin mengambil manfaat dari buku ini dan menjadikannya penuntun dalam meneladani jalan para ahli iman yang hatinya telah mencapai derajat ihsan, Islam, iman, ihsan, dan ruh jasadnya mencapai kenikmatan surga dan memenangkan ridha Allah. Semoga Allah mencurahkan kesejahteraan dan kedamaian atas Nabi Muhammad SAW, atas keluarga dan sahabatnya. Ditulis oleh hamba yang paling membutuhkan maaf, Zat yang maha penyayang dan maha pengampun. Itu kalimatnya begitu penutupnya. Ini tulisan dari Mahmud Al-Misri. Jam berapa ini udah? Udah berapa menit ini kita? Gimana? Masya Allah nih. Baca mukadimah 1 jam. Tambah sedikit.
hari akhir, al-yaum al-akhir, maksud hari akhir. Ada dua hal yang dimaksud dari hari akhir. Yang pertama, kebinasaan alam semuanya dan terhentinya kehidupan ini secara total. Hari akhir berarti udah nggak ada hari setelahnya, Mas. Hari akhir. Nanti kita di akhirat itu hanya ada satu hari itu aja, nggak ada hari-hari lagi. Makanya besok tidak ada malam. Sudah selesai, hari itu terakhir. Gitu. Kedua, memasuki kehidupan akhirat dan dimulainya kehidupan itu. Dengan demikian, kata hari akhir menunjuk hari terakhir dari hari-hari kehidupan dunia. Ini sekaligus hari pertama dan penghabisan dari kehidupan kedua. Karena hari akhir itu hanya ada satu hari, tidak terjadi untuk hari kedua kalinya. Nggak ada masa hari sudah terakhir. Makanya orang-orang yang di ahli neraka besok itu menyedihkan. Kuni turaba, ya Allah, mbak aku dadeke seperti hewan-hewan itu jadi tanah. Karena enggak ada lagi akhir. Gimana? Di neraka terus humfiha itu enggak ada putusnya, loh, bayangin, Mas. Jadi kan tahu kan bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan hijar, manusia dan batu. Jadi kita itu di sana naudzubillah masuk neraka, naudzubillah, orang-orang yang masuk neraka itu dia itu menjadi bahan bakar neraka. Dia disiksa dengan neraka dan dia sendiri jadi bahan bakarnya. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Subhanallah. Makanya ketika Rasulullah memberikan ceramah Id kepada orang-orang wanita, ya maksarun nisa tasaddaqna wa aksiru istighfar. Fa ini sesungguhnya aku melihat kalian itu banyak menjadi bahan bakar neraka. Subhanallah. Karena memang manusia itu jadi bahan bakar neraka. Disiksa tapi dia sendiri menjadi penyiksa sesungguhnya. Keimanan kepada hari akhir menuntut pembenaran terhadap pemberitaan Allah tentang kebinasaan kehidupan dunia ini. Jadi kalau segala informasi terkait dengan kebinasaan dunia itu benar adanya. Ini bagian dari rukun iman kita. Yang didahului oleh beberapa tanda, kejadian besar menakutkan dan perubahan besar. Sebagaimana juga menuntut pembenaran terhadap pemberitaan Allah tentang kehidupan akhirat yang berisi nikmat dan siksa. Kejadian-kejadian besar seperti pembangkitan segala makhluk, pengumpulan dan penghisapan mereka, pemberian imbalan atas perbuatan yang mereka lakukan adalah di dalam kehidupan dunia ini. Nah, kemudian saya bacakan beberapa potongan-potongan ini. Atau sudah dulu sudah dulu Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini detail banget ini. Ini isinya rangkaian ayat hadis. Ayat hadis begitu. Tapi dirangkai dalam suatu kalimat-kalimat yang menakjubkan. Jadi nanti jangan akan membacanya itu kayak membaca kisah, tetapi seluruhnya diambil dari Al-Quran, dirangkai dalam satu tulisan. Menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali. Contohnya ya, keimanan ini tidak saja wajib, tetapi termasuk salah satu pilar rukun 6 bangunan akidah seorang mukmin. Mukmin, kalimatnya apa? Mukmin, karena rukun iman. Kalau rukun Islam, muslim. Kalau ihsan, rukun ihsan, muhsin. Sehingga akidahnya tidak sempurna dan tidak sah kecuali dengan keimanan ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Begitu tuh kalimatnya, bayangin. Setiap kalimat tek langsung dihubungkan dengan ayat. Tek dihubungkan dengan ayat. Laisal birra an tuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Ini rukun iman. Kemudian di sini dikatakan karena urgensi keyakinan ini dalam kehidupan mukmin dampaknya sangat besar bagi keistiqomahan dan kesalehan individu. Kepercayaan terhadap hari akhir itu sangat menentukan istiqomahnya jenengan, kesalehan jenengan. Maka Al-Quran memberi perhatian yang tidak kurang dari perhatiannya terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pilar utama hampir selalu dihubung-hubungkan ini. Al-Quran telah menyebutnya dalam puluhan surat, ratusan ayat, terkadang dengan menyebut sifatnya dan dengan cara membicarakannya seperti firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 13-18. Begitu itu loh yang akan kita pelajari, Mas. Menakjubkan nggak ini? Menakjubkan, Mas. Jadi dengan suruh ngangkat sendiri Al-Quran itu susah gitu. Kita lagi bicara apa gitu. Tapi ini udah dirangkai seperti ini yang kalau kita baca itu menakjubkan luar biasa. Tambah lagi kalau kita membaca masing-masing tafsirnya, menakjubkan. Menakjubkan. Maka kira-kira masih ada waktu nggak kita mau main-main, Mas Wan? Mas Dani, masih gak kita masih mau main-main dengan dunia ini setelah tahu beginian? Subhanallah, waktu berlalu harus benar-benar bernilai ibadah. Jangan lepas kecuali kita hanya karena Allah saja.
bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal qad aflaha man tazzaka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Maka mudah-mudahan kita benar-benar dibimbing oleh Allah untuk terus-terusan ingat kepada Allah, dan kita dibimbing untuk istiqomah menyelesaikan seluruh pembelajaran kita. Semoga Allah berkahi kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.